Araniri yang memang profesi sebagai dosen dan membidangi di bidang hukum dari Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan juga Hukum Administrasi Negara. Para tokoh, para ilmuwan, sahabat-sahabat saya dimanapun dan dari manapun, tapi kita dipertemukan di forum yang mulia ini. Untuk itu mengawali kita berdiskusi, mensyarahi dan menganalisa tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Izinkan mari kita pertama kali memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan maunahnya. Kita diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi. Ya, walaupun ini bicara tentang konstitusi, tapi tetap kita namakan ngaji. Insya Allah, walaupun topiknya ngaji bangsaan, kalau kita niatkan sebagai hubbul watan minal iman, dan ini menjadi bagian dari sumbangsih kita, bagian dari mencintai iman, mencintai tanah air. Nah, karena itu kita harus bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, Prof Siddiq yang saya hormati, kali ini kali ke-6 kita bicara dan kita memulai pada pasal-pasal. Setelah kita bersepakat bangsa ini, baik itu secara struktural, kelembagaan formal di MPR, sejak kami di MPR sebagai sekretaris PAH 1, sampai sekarang, ya, yang sekarang existing menjabat, saya yakin tidak ada satupun yang ingin merubah terhadap pembukaan. Nah, itu sudah given karena stat fundamental norm. Dia adalah filosofi Grundslag yang tidak bisa untuk diganti atau diniatkan diganti atau dirubah. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan struktur dan alur dari Undang-Undang Dasar NRI 1945 kita, maka dengan demikian kita memasuki di bab 1, khususnya pasal 1. Dan hari ini kita konsentrasi di pasal ayat 1. Meskipun nanti sedikit banyak kita juga bicara tentang ayat 2-nya. Sahabat sekalian saya hormati, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang menyempatkan diri untuk bisa kita diskusi bersama. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama adalah mengapa kita akhirnya bangsa ini memilih bentuk negara, ya, bentuk negara kita itu adalah negara kesatuan. Dan sistem pemerintahan kita, mekanisme hubungan politiknya itu adalah negara republik. Karena itu pasal 1 ayat 1 menyebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pertanyaan pertama, Bapak Ibu sekalian, atas pertanyaan tersebut, maka kita kaitkan apakah sistem atau bentuk negara di dalam suatu negara, khususnya Islam itu tunggal. Misalkan harus negara kesatuan atau negara yang berbasis federal, hubungan antara pusat dan daerah, atau sebuah konfederasi. Saya akan memulai dari satu prinsip di dalam sistem politik Islam, tidak mengajarkan dan tidak mencontohkan
satu-satunya sebuah bentuk negara. Ya. Begitu juga sistem pemerintahannya itu, sistem politiknya itu republik. Sejak dari Rasulullah sampai Turki Utsmaniyah, dan itu menjadi ideal type yang sekarang banyak orang menilai dengan sistem Hizbut Tahrir itu, ya, yang diinginkan itu Tahrir, ya, itu bukan satu-satunya khilafah. Ya. Tapi prinsipnya, kalau di dalam sebuah negara, baik bentuk negaranya kesatuan, apakah itu adalah federal atau sebut saja konfederasi, dan pemerintahan dalam sistem politiknya republik, ya, selama republik atau monarki, katakan sebut saja, selama di dalamnya ada 5 prinsip, itu sejalan dengan prinsip Islam. Apa itu? Yang pertama adalah as-syura. Jadi prinsip di dalam sebuah pengambilan keputusannya itu dengan syura, permusyawaratan, itu bagian dari simbol dari sebuah sistem politik Islam. Yang kedua adalah tentang al-musyawah, persamaan. Al-adalah, al-istiqlal, 4. Dan yang kelima, sebut saja adalah al-haq atau kebenaran di dalam sebuah sistem itu. Yang menempatkan ro'iyahnya itu adalah rakyat yang berdaulat. Tasarruful imam ala ro'iyah manuntum bil maslahah. Itu yang biasa dipakai di dalam sebuah kaidah di dalam sistem politik Islam, sistem kepemimpinan Islam. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, pilihan negara kesatuan oleh Indonesia, oleh kita, oleh the founding fathers itu memang menunjukkan sebuah heterogenitas bangsa, heterogenitas dari segi etnik, bahasa, suku, yang orang menyebut bisa macam-macam. Pulaunya saja ada 17.000 sekian, sukunya ada 6.000 sekian, yang semua itu kalau dikemandangkan, dikedepankan dari aspek heterogenitas, tapi tidak diikatkan sebuah unity, dignity, maka dengan demikian posisi heterogenitas itu bisa menjadi sebuah masalah yang bisa mendisintegrasikan. Nah, karena itu Indonesia mengambil negara kesatuan. Dan itu disepakati di dalam BPUPKI. Walaupun ada beberapa yang ingin juga mengedepankan seperti halnya di negara-negara lain, satu diantaranya adalah federal. Tapi atas nama kita semua, atas nama bangsa kita sepakat negara kesatuan. Ya, ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, pilihannya adalah pilihan politik kita ini adalah negara kesatuan. Negara kesatuan itu, ya, kalau itu dilihat dari apa? Sisi vertikal, hubungan pusat daerah. Itu adalah pilihannya apakah ada namanya satuan, federal atau konfederasi. Itu kalau dalam posisi hubungan pusat daerah. Tetapi sahabat sekalian, kalau di dalam hal horizontal, ya, horizontal itu nanti kita akan melihat hubungan antar kelembagaan di sebuah negara itu apa. Nanti bicaranya adalah separation atau distribution atau division of power, kita menyebut dengan trias politika dan sebagainya. Nah, dalam posisi seperti ini, maka kita membedakan antara bentuk dan pemerintahan. Kalau bentuknya kesatuan, kalau pemerintahan sistem rekrutmennya kita republik,
yang menempatkan res itu adalah bagian dari kita masalah publika yang umum. Berarti kita itu adalah menyangkut di dalam sebuah pemerintahan yang kepentingan umum itu harus lebih utamakan. Di dalam kaidah ushul fikih disebutkan dengan maslahatul ammahnya itu harus diutamakan. Jadi idiom-idiom res publica itu di dalam konteks Islam adalah disebut dengan maslahatul ammah. Nah, maslahatul ammah itu adalah republik, maka dengan demikian bentuk sistem pemerintahan, sistem politiknya republik ini adalah tidak bertentangan dengan Islam. Jadi kita tidak usah permasalahan mengapa negara kita republik kok harus diganti bentuk pemerintahannya khilafah misalkan. Negaranya federal itu menurut kita sudah given dan ini sesuatu yang sudah dibicarakan secara mendalam dari the founding fathers kita. Nah, Hans Kelsen dalam buku General Theory of Law and State memakai istilah form organization, baik federasi, konfederasi maupun negara kesatuan yang desentralitik itu adalah diuraikan di dalam bentuk yang disebut dengan form organisasi. Jadi bentuk-bentuk pengorganisasian sebuah negara itu apa? Itu Hans Kelsen dalam teorinya. Nah, dengan demikian kita mulai konfederasi. Konfederasi itu prinsipnya ada beberapa yang otonom, tetapi dalam hal-hal yang penting, misalkan foreign policy, misalkan tentang finance, misalkan tentang religi, katakan kalau di Indonesia, atau hubungan pertahanan, sudah itu urusan pusat. Nah, ini berarti mereka memadukan dalam sebuah negara yang disebut dengan konfederasi. Kuasi konfederasi kalau negara modern sekarang ini bisa kita lihat misalkan masyarakat ekonomi Eropa misalkan. Tapi masing-masing negaranya itu otonom. Tetapi ya dalam hal politik makronya, dalam politik finance-nya, unity of keuangannya ya itu semua satu. Nah, sehingga ada mata uangnya itu euro misalkan. Kuasi konfederasi. ASEAN awalnya juga seperti itu. Ya, dalam satu masyarakat ekonomi ASEAN tapi masih belum bisa terlaksana dengan baik karena memang PDB-nya setiap negara itu berbeda sehingga sulit untuk menyatukan dalam sebuah masyarakat ekonomi Asia Tenggara, Southeast Asia misalkan. Nah, konfederasi seperti itu. Kalau negara kesatuan menurut Strong yaitu bentuk di mana wewenang legislatif tertinggi dibutuhkan satu badan legislatif di pusat. Jadi DPR itu hanya satu di pusat, MPR hanya satu di pusat. Sistem perwakilan yang baru ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah hanya satu di pusat. Kekuasaan terletak di pusat, sedangkan di daerah ini diberi wewenang kuasi, ya karena memang heterogenis yang terdiri dari provinsi yang masing-masing mempunyai karakteristik. Persis di Indonesia ini adalah negara kesatuan, tapi sistem desentralisasinya masih diberikan, kecuali yang 5 itu. Bicara tentang otonomi daerah itu. Oke. Itu ya Bapak Ibu sekalian, negara kesatuan seperti itu. Dengan demikian ciri supremasi assembly maupun House of Representative-nya itu harus satu. Yang kedua, tidak adanya badan lain yang berdaulat. Tidak ada, yang berdaulat itu hanya pusat. Politik luar negerinya, keamanannya, keuangannya, semua itu di pusat dan di daerah sama sekali tidak ada diberi otonomisasi mengelola keuangan. Nah, inilah ciri dari Ciri dari negara kesatuan. Nah, dengan negara kesatuan inilah kohesivitas.
akan terlihat di dalam hubungan pusat dan daerah. Meskipun ada hangat-hangat tai ayam kan, karena distribusi ekonominya tidak baik, distribusi pembangunnya kurang baik, di daerah agak tegang dengan pusat, baru diperhatikan, baru ingin terjadi hubungan lagi baik. Itu just romantika local government dengan center government itu biasa. Pendek kata, sesuatu yang pengambil keputusannya adalah sentralistik dan itu adalah diambil dari pemerintahan pusat, itulah negara kesatuan. Beda dengan negara federal. Ya. Federal itu mengambil satu sikap yang antara pusat di dalam hal tertentu dengan daerah itu berbeda. Pemerintah federal itu lebih diberi kekuasaan otonom, ya, dan kehidupan sosial menyangkut negara dalam keseluruhan diserahkan pada kekuasaan federal. Dalam hal tertentu, misalnya pengadaan perjanjian atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari negara bagian, ini sudah posisinya. Tetapi untuk soal yang menyangkut negara bagian belaka yang tak termasuk kepentingan nasional, diserahkan sepenuhnya kepada negara bagian. Misalkan Amerika itu kalau politik luar negerinya tetap di Washington, New York ya, mengambil keputusan Washington. Tapi di dalam hal bagaimana mengembangkan ekonomi, culture sebuah daerah itu tidak ada uniformitas sehingga negara bagian itu otonom. Nah, ini ya. Ya, oke. Jadi dengan demikian negara federal ini adalah bentuk salah satu bentuk dari bentuk negara. Indonesia mengambil negara kesatuan, bukan negara federal. Coba bayangkan kalau Indonesia federal. Ya, dengan segala hormat, kita patut khawatir akan lepasnya seperti Timur Timur, ya kan? Nah, dikasih referendum, lepas. Nanti bisa jadi kalau federal itu sangat mudah dari negara lain untuk bisa lepas juga. Oke ya. Jadi dengan demikian pilihan funding fathers kita bahwa negara kesatuan itu udah pilihan yang paling tepat. Nah dengan demikian untuk menjadikan dirinya sebagai negara federal syaratnya satu adanya perasaan bangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu. Ya. Amerika mempunyai sejarah yang panjang, ya. Kalau boleh nyebut, Malaysia itu cenderung federal, walaupun monarki, tapi negara bagian itu otonom. Ya, Selangor, Johor, ya itu negeri 9 itu berbeda dengan kalau kita bicara tentang provinsi Sumatera Utara, Kepri, ya, Kalimantan Tengah, Timur itu berbeda kalau kita menyebut mengcompare dengan misalkan saja negara bagian yang ada di Malaysia. Oke. Nah, karena itu yang kedua, keinginan pada kesatuan politik hendak mengadakan federasi untuk mengenal ikatan terbatas. Amerika kuat dalam hal politik luar negeri karena sudah sepakat, tapi dalam hal otonomi yang ada di bidang sosial budaya dia tidak diberi kewajiban untuk selalu ikut pusat. Nah, ini pilihan. Ya, pernah dulu ya sebut saja Pak Amin Rais ya, pernah waktu menjelang perubahan itu mengusulkan apakah Indonesia itu tidak federal saja, kira-kira kan gitu. Tapi akhirnya kita bersepakat di MPR kita tetap memilih dan memperkokoh negara kesatuan. Bahkan negara kesatuan adalah non-amendable rights. Jadi pasal yang tidak bisa dirubah di dalam konteks bentuk negara adalah negara kesatuan. Itu ada insya Allah di pasal 37. Nah dengan demikian mengenai perbedaan federasi saya pikir tidak usah, apa yang sampaikan tadi relatif sudah saya terangkan. Prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kalau federal itu wewenang membentuk undang-undang pusat mengatur yang pusat, tetapi di federal juga memiliki konstitusi.
Tetapi di dalam hal rumusan umum wewenang lokal juga diberi kewenangan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang republik itu negara kesatuan ya. Negara kesatuan intinya tidak bertentangan dengan Islam. Walaupun Republik Iran, nah ini contohnya, dia juga negara kesatuan. Misalkan Malaysia Islam yang monarki. Ya, begitu juga negara-negara di Tunis Republik yang Islam. Turki ya cenderung sekarang ya republik kalau saya nggak salah ya. Iran sudah ya Iran. Arab Saudi itu mamlakah. Ya, jadi berbeda tapi substansinya selama 5 tadi ada al-musawah, ada syura, ya, ada sovereignty atau istiqlaliyah itu Islami, ada keadilan yang diperjuangkan, ada kebenaran. Oke. Jadi dengan demikian republik artinya res publica yang itu kepentingan umum. Saya sebutkan tadi adalah tasarruful imam ala ra'iyah manuntum bil maslahah. Indonesia merupakan salah satu negara berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahannya republik dan sistem pemerintahannya presidensial. Ya, walaupun multi partai. Ini lagi rame ya. Indonesia itu sebetulnya presidensial rasa parlemen atau parlemen dipimpin oleh presiden. Nah, ini lagi diskusi panjang. Aran dinamakan presidensial, tapi presiden tidak full authority, tidak seringkali masih diancam oleh tidak victim di dalam sistem pemerintahannya. Ya, dia masih dalam posisi dibayang-bayangi multi partai yang ada di parlemen. Ini orang biasa nyebut adalah pemerintahan presidensial rasa parlemen. Nah, ini Oke. Nah, begitu juga dengan bentuk jika dipimpin dari, oleh, dan rakyat, maka disebut republik. Jadi, kalau kita dari dan oleh rakyat melalui pemilu, memilih seorang presiden, republik. Tapi kalau dipilih karena keturunan, bukan republik, tapi monarki. Ya, Mas Saifali dalam bukunya Ilm Sprint mengungkapkan bahwa bentuk negara ya itu tidak lepas biasanya hanya republik atau monarki dengan berbagai macam metaformosanya. Ada monarki yang konstitusional seperti Malaysia. Monarki konstitusional seperti hanya di Inggris. Itu monarki tapi ada konstitusinya. Oke. Jadi namanya raja tetap tapi dalam pemerintahannya tidak dilakukan oleh raja tapi oleh Perdana Menterinya. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, perbedaan kedua untuk pemerintahan monarki dengan republik, ya, didasarkan atas perbedaan proses terjadinya pembentukan kemauan negara. Kalau secara terjadinya pembentukan kemauan negara itu psikologis secara alamiah, ya, di mana alami dari mbah-mbahnya sampai anaknya, kemudian itu menjadi bagian dari sejarahnya, itu monarki. Di Indonesia dulunya banyak monarki, ada kerajaan, keraton ya, tapi beliau menjelang kemerdekaan menyerahkan kedaulatannya itu oke, kita nggak usah monarki, kita negara demokrasi, republik. Nah, itu kebesaran jiwa dari para raja-raja saat itu dan menyerahkan kepada negara kesatuan. Nah, walaupun sekarang dari segi historis kan ada yang memelihara, tapi oke itu. Tapi tidak dalam arti otonom dan sovereignty punya kedaulatan. Nah, yang kedua, apabila proses terjadinya itu karena hukum, ya, secara sengaja dibuat menurut kemauan orang banyak, tadi apa? Res publica, sehingga kemauan itu nampak sebagai kemauan suatu dewan, maka ini adalah pemerintahan republik. Ya, oke. Nah, dengan demikian saya nggak usah bahas republik dengan beberapa tipologinya. Ada yang absolut, ya,
absolut itu ya republik murni, ada yang republik konstitusional, konstitusi yang menentukan, ada juga yang republik di dalam bentuk parlementer. Nah, kita tidak, kita itu adalah presidensial. Nah, dengan demikian ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, republik ini kita pilih menjadi satu hal yang terbaik ya. Karena memang Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, mengapa ada Sumpah Pemuda? Padahal masyarakat penduduk Indonesia itu Jawa, tapi orang Jawa mau menyerahkan bahasa Jawanya kepada Melayu, kemudian satu nusa satu bangsa. Oke. Kemudian bahasa Indonesia menjadi kepentingan umum, menjadi bahasa resmi. Diawali dari satu nusa satu bangsa satu bahasa itu, Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 1928 itu. Oke. Ini jadi dengan demikian inilah pilihan yang mengikat dan ini yang bisa menyelamatkan dengan sistem republik bukan monarki. Oke. Oke. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memilih republik berarti negara Indonesia dengan seluruh perangkat kelembagaannya harus selalu mengkiblatkan gerak ikhtiarnya untuk kemaslahatan tadi kan, maslahatul ammah. Res publica. Yang tersebut pertama merupakan kebijakan, yang kedua merupakan tujuan. Jadi kebijakan ini adalah tasarruful imam tadi. Kalau tujuan itu resatnya, tujuan itu ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan. Artinya dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka suara rakyat, kemaslahatan mereka lah yang harus menjadi aturan. Maaf, bukan kemaslahat orang per orang, elit tertentu yang oligarki menentukan semuanya, baik ekonomi, politik, ditentukan oleh orang per orang dan kelompok tertentu. Ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan prinsip dari republika. Nah, jadi kalau ada sebuah pemerintahan, katakan dimanapun, kok orang-orang itu saja yang menguasai ekonominya, pemerintahnya, ini tidak republik. Karena dia tidak mengedepankan maslahatul ammah. Nah, dengan demikian inilah konsep kemaslahatan res publika yang di dalam Islam, tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Langkah dan kebijakan seorang pemimpin haruslah selalu mengacu kepada maslahatul ammah yang dipimpinnya. Jadi ini. Jadi bukan kepentingan elitnya, tapi kepentingan umatnya, kepentingan rakyatnya. Karena rakyat itu yang berdaulat, bukan pemimpin yang berdaulat. Begitu juga ya, ini Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga menyebutkan ya, as-siyasatu makana fi'lan yakunu ma'ahun nas aqrabu ila sholahi wa ab'ada 'anil fasad wa illam yadhahu ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala nazala bihi wahyud. Jadi dengan demikian politik siasat adalah segala cara yang bisa mendekatkan kemaslahatan hidup untuk segenap rakyat manusia dan menjauhkan mereka dari kerusakan meskipun tidak diatur secara langsung dan oleh agama ataupun wahyu. Ini karena untuk urusan politik ya kita lebih tahu, kira-kira gitu kan, di dalam dalam hadisnya itu. Oke. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri dari topik tentang bentuk dan republik, pemerintahan republik, acap kali rakyat sebenarnya yang begitu konkret oleh para pejabatnya berhasrat mengelak kemudian dibikin abstrak. Ya, pura-pura untuk rakyat, tapi sebetulnya tidak. Rakyat dibutuhkan saat tertentu ketika milih DPR, MPR, Presiden. Tapi setelah itu tidak. Ujung-ujungnya rakyat hanya sebagai stem kepentingan sesaat, ya pura-pura pengabdian, tetapi sebetulnya tidak. Padahal seharusnya semua yang di elit itu adalah penjelmaan rakyat. Prakteknya tidak, kira-kira gitu ya. Prakteknya tidak selalu gitu ya, bukan tidak ya, maaf saya cabut.
Prakteknya tidak selalu untuk rakyat. Oke. Iya, iya. Ya, kalau diskusi, kalau kampanye, ya untuk rakyat, tapi kenyataannya nanti tidak, kira-kira gitu ya. Akhirnya distorsi menjadi badan permusyawaratan yang perwakilan bagi mereka duduk di lembaga itu sendiri. Kami itu mewakili siapa? Mewakili rayyatkah? Mewakili kelompokkah? Ini diskusi yang terakhir, mewakili partaikah? Sekarang cenderungnya kan mewakili partai. Anggota DPR, MPR lebih MPR yang dari DPR ya, itu lebih takut kepada partainya ketimbang rakyatnya. Oke. Jadi ini yang menjadikan distorsi di dalam maslahatul ammah bagi rakyat itu sendiri. Nah, dengan demikian untuk distorsi ini ya, Rasulullah bersabda, "Mamin abdin yastar'ihillah ra'iyatan wa huwa asun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihil jannah." Maaf, ini untuk kita semua. Tidak seorang pun pejabat atau pemimpin yang diamanati Tuhan untuk melayani rakyatnya, tapi mereka menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan mereka masuk ke dalam surga. Rawahu Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu ya, jabatan tidak usah terlalu dikejar, tapi kalau diberi itu amanah. Karena di dalam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ini ra'iyatih yang dipimpin itu. Yang dipimpin berarti apa? Rakyat. Kalau kita tidak menjalankan amanah rakyat, ya dulu dalam perjuangan namanya ampera, amanat penderitaan rakyat. Nah, ya, sekarang itu bukan amanat kenikmatan untuk rakyat. Nah, untuk kenikmatan, tapi bukan untuk penderitaan. Oke, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, teori yang ada di dalam kedaulatan itu, ya nanti kita bahas besok, ada 5. 1, kedaulatan Tuhan, sovereignty of God. Ini biasanya negara teokrasi menjalankan ini. Negaralah agama, agamalah negara. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja, sovereignty of the king. Ya, rajalah yang bersabda, ya, rajalah yang berkuasa. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara, state sovereignty. Bagaimana konstitusi mengaturnya? Ya, negara etatis misalkan, pokoknya serba atas, serba negara itulah etatis. Yang keempat adalah sovereignty of law, kedaulatan hukum. Tetapi di dalam demokrasi, dimanapun orang menjalankan, mempraktekkan namanya people sovereignty atau teori kedaulatan rakyat. Inilah yang dipilih oleh Indonesia, tapi di dalam pelaksanaan berikutnya memadukan antara hukum dengan demokrasi, dan ini disebut dengan nomokrasi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, kajian kita pada malam hari ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf kepada Prof. Siddiq kalau apa yang saya sampaikan mungkin tidak terlalu sesuai dengan ekspektasi Bapak. Tapi ini kita mengalir hari ini 2 isu saja, negara kesatuan dan negara republik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan prinsipnya baik itu adalah negara kesatuan maupun republik tidak bertentangan dengan Islam, tergantung pilihan. Itu adalah open legal policy. Di dalam ilmu hukum disebut dengan open legal policy. Ini adalah terbuka legalitas kebijakannya oleh founding fathers. Dan Indonesia mengambil negara, bentuk negara adalah kesatuan dengan sistem pemerintahannya republik,
dengan ujungnya adalah negara sistem pemerintahan presidensial. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sudah Faisal. memaparkan tentang beberapa bentuk Kang dan Fadli. kedaulatan, ya, beberapa teori kedaulatan. Itu mungkin memantik para Zumin dan Zumiat. Nanti kita dengarkan apa pandangan dari Prof. Siddiq. Beliau adalah Dekan Fakultas Syariah UIN Ar-Raniri. Kami persilakan kepada Prof. Siddiq UIN Ar-Raniri, Prof. Siddiq untuk berikan pemaparan tentang bentuk dan kedaulatan NRI. Saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Dr. Ali Mashkur Musa yang telah memberikan paparan yang sangat jelas sekali kepada kita dan sangat inspiratif. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nur Hadisuddin dan Bapak Moderator Kiai Haji Dr. Fadli Yasir. Mungkin saya tidak banyak menambahkan karena saya melihat tadi sudah banyak diberikan penjelasan yang sangat detail oleh guru kita Kiai Haji Dr. Haji Ali Mashkur Musa. Dalam hal ini saya akan menambahkan sedikit mungkin pendekatan teoritis sehingga tidak terkesan bahwa konstitusi itu hadir begitu saja tanpa adanya asbabul nuzul ataupun asbabul wurud. Jadi dalam hal ini saya coba membahas sedikit tentang pendekatan teoritis. Kalau diizinkan saya share screen ini. Bisa dilihat ya? Bisa, Prof. Bisa ya. Bagus, Prof. Bagus, Prof. Jadi ada share juga dari ke Prof. Haris. Ya. Ya, Prof. Yang pertama sekali mungkin ini tidak terlalu panjang paparannya. Kita kembali dulu tentang pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada hal mendasar saya melihat sebelum dan sesudah terjadinya amandemen, di mana sebelum adanya amandemen kita hanya punya satu pasal tentang bentuk dan kedaulatan. Tetapi setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar, kita memiliki 3 ayat dalam pasal 1 ini. Yang pertama yang menarik di sini tadi tentang negara kesatuan sudah dibahas sebelumnya. Kemudian kedaulatan di tangan rakyat atau people sovereignty juga menarik di sini. Dan yang terakhir memang yang agak sedikit mengusik ini tentang konsep rule of law atau negara hukum. Jadi ketika kita berbicara tentang bentuk negara, kita bisa melihat ada tiga indikasi yang didasarkan pada teori Leon Duquid, itu dari salah seorang pemikir tentang konstitusi, negara dan konstitusi. Jadi di sini Leon Duquid menyebutkan jika negara dipimpin oleh presiden, maka negaranya adalah republik. Jadi ini bisa terlihat dalam beberapa negara, seperti Indonesia contohnya, kemudian Perancis, kemudian Amerika juga itu bentuknya adalah republik. Kemudian jika negaranya itu dipimpin oleh raja, maka negaranya itu adalah monarki. Bisa saja monarki absolut seperti Saudi Arabia.
Kemudian jika negara dipimpin oleh raja, pemisahan antara head of state dengan head of government, maka negaranya itu adalah monarki relatif. Yang menarik di sini salah satunya adalah monarki absolut. Jadi apa yang membedakan antara monarki absolut dengan monarki relatif? Jika monarki absolut itu, raja itu atau the king itu dia merupakan kepala pemerintahan sekaligus dengan kepala negara. Jadi bisa dibedakan di sini antara kepala pemerintahan dan kepala negara. Jadi ini bergabung dua. Kemudian jika negara itu, jika raja adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh Perdana Menteri, maka itu ada terjadi pemisahan antara head of state dan head of government. Inilah yang sering dipakai di negara-negara Eropa, di mana Perdana Menterinya itu mengatur pemerintahan, tetapi dominasi dari raja itu sebagai head of state itu atau ratu itu sangat kentara sekali. Kita bisa melihat misalnya di Malaysia itu ada Perdana Menteri, ada rajanya juga, kemudian ada di beberapa negara lainnya di Timur Tengah itu ada absolutnya juga, ada yang relatif. Dan yang menarik kita berbicara di sini masalah konstitusi mungkin yang jarang disentuh oleh oleh para kajian-kajian konstitusi, bahwa sebenarnya pada masa pendudukan Nabi hijrah ke Madinah itu ada suatu dokumen yang bisa diklaim sebagai dokumen konstitusi modern pada saat itu, yaitu disebut dengan Madinah Constitution, atau kita sering menyebutkan itu adalah Piagam Madinah. Apa yang menarik di Piagam Madinah ini? Di sini kita melihat bahwa ada satu konsep ummah. Jadi dari beberapa suku-suku dan kelompok-kelompok yang ada di Madinah itu, termasuk dari Yahudi, kemudian ada dari kaum Muhajirin dan Ansar, itu sama-sama menjaga dengan konsep ummah, di mana dengan konsep ummah ini mengikat setiap kelompok yang ada di situ. Oleh karena itu kita bisa mengklaim, saya sendiri bisa mengklaim bahwa Piagam Madinah ini merupakan cikal bakal dari konstitusi modern. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena pada saat itu Piagam Madinah bisa mengikat semua orang yang berbeda keyakinan, berbeda paham, tetapi satu kesamaan misi, yaitu misi untuk menyelamatkan seluruh orang yang ada di dalam Madinah pada saat itu. Inilah yang dikatakan sebagai konsep ummah yang diterapkan oleh Rasulullah pada saat itu. Dan alhamdulillah kita melihat konsep ini dengan konsep ummah. Semua elemen-elemen yang ada di Madinah itu walaupun pluralistik, mereka bisa menerima kesamaan untuk saling melindungi. Dan kita rasa bahwa konsep ummah ini bisa menjadi pemantik dalam kajian-kajian konstitusi modern untuk dijadikan sebagai referensi dalam kajian-kajian suatu ummah yang sifatnya sangat pluralistik. Kemudian ada setelah setelah Madinah tadi, konsep Madinah tadi, kita melihat ada pemikir-pemikir Islam. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Kenapa saya merunut ini secara sistematis? Karena kita bisa melihat bahwa ada satu benang merah dari prinsip Piagam Madinah itu yang diturunkan secara konseptual oleh para pemikir-pemikir Islam dan pemikir dunia pada saat itu.
Salah satunya adalah Ibnu Khaldun. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Ibnu Khaldun punya cyclical theory atau dikenal dengan teori siklus. Jadi dia mengklaim, dia membuat satu statement bahwa kekuatan kedaulatan itu seperti seperti makhluk hidup. Dia hidup, dia lahir, hidup, tumbuh, berkembang, dan akan mati atau akan kembali. Inilah yang sering sering dijadikan sebagai teori untuk melihat peak, istilahnya peak of glory atau goal of glory dari suatu bangsa. Jadi setiap bangsa itu dia mempunyai titik bangkit atau titik emas. Di titik emas itulah peradaban-peradaban suatu bangsa bisa teridentifikasi. Ini yang sering dipakai sebagai analisis dari suatu negara untuk melihat sejauh mana kedaulatan negara tersebut. Jadi bisa dilihat nanti Ibnu Khaldun Cyclical Theory. Kemudian setelah Ibnu Khaldun itu baru muncul beberapa teori-teori dari para pemikir Eropa. Salah satunya adalah Theory of People Sovereignty dari Jean-Jacques Rousseau. Jadi dia menyebutkan bahwa the social contract is a theory of model that originated during the age of enlightenment and usually consent of legitimacy of authority of the state over individual. Jadi Jean-Jacques Rousseau ini menyebutkan bahwa legitimasi dari negara itu sangat tinggi sehingga dia melebihi dari legitimasi dari individual. Ini berkaitan dengan masa-masa Eropa, pencerahan Eropa, Enlightenment. Di sini kita melihat bagaimana penemuan-penemuan baru ditemukan tidak terkecuali dalam sistem ketatanegaraan. Kita melihat bagaimana revolusi Prancis timbul yang merubah dari sistem monarki ke sistem republik sebagai bentuk dari mencari format bernegara. Kemudian ini yang menarik, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi dari tambahan amandemen konstitusi, di situ dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kenapa dikatakan negara hukum? Perbedaan antara negara hukum dengan negara Makstat atau Rechtsstaat dengan Makstat atau negara kekuasaan itu salah satunya adalah adanya prinsip-prinsip rule of law. Yang dikatakan prinsip rule of law ini bisa kita identifikasi pada tulisan dari Ton Bingham. Bilang Kak Lida ambil kakak kita kartu. Dari prinsip Ton Bingham di sini menyebutkan ada piramid identifikasi bahwa suatu negara itu bisa dikatakan sebagai negara hukum atau rule of law. Yang pertama itu piramid tertinggi itu adalah equality before the law, kemudian check and balances on the use of power. Equality before the law itu adalah sama rata di depan hukum. Kemudian ada checks and balances on the use of power. Jadi ada saling keseimbangan dalam penguasaan kekuatan. Jadi ada, kalau Montesquieu itu ada 3 kekuasaan, itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu harus saling check and balances. Jadi 3 kekuasaan itu harus saling dibalansiskan. Jadi tidak ada yang lebih dominan sehingga dia mengintervensi cabang-cabang negara yang lain, cabang-cabang organisasi dalam suatu negara. Kemudian
of the accused and victim, presumption of innocence, independence of the judiciary, right to assemble, freedom of speech, access to justice, knowing the law. Jadi inilah prinsipal dari negara hukum, identifikasi dari rule of law yang disebutkan oleh Bingham. Jadi untuk sementara ini kita bisa melihat bahwa suatu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum. Menurut Bingham ini bisa diidentifikasi dari piramid ini. Jadi jika suatu negara sudah memenuhi piramid dari rule of law ini, maka suatu negara itu bisa dikatakan sebagai negara hukum atau negara rule of law. Dan lebih jelasnya nanti bisa dilihat di website yang saya sebutkan di bawah sumber ini. Kemudian ada baik Prof, mungkin bisa dipersingkat sehingga kita bisa masuk langsung ke diskusi nanti biar lebih menarik ya. Ya, ini agak sedikit 2 lembar lagi ini. Baik Prof. Ya. Jadi ini ada perbedaan mendasar antara rule of law dengan rule by law. Jadi dengan singkatnya bahwa tidak semuanya yang berdasarkan itu adalah rule of law. Tidak semua yang berdasarkan hukum itu adalah rule of law. Bisa saja itu adalah rule by law. Ini kita bisa melihat bahwa yang dikatakan dengan rule by law itu bisa terjadi seperti pada undang-undang diskriminatif yang terjadi di Afrika Selatan, kemudian diskriminasi aborigin yang terjadi di Australia. Kemudian sedikit ini ada sedikit menarik tentang Inggris. Sebagaimana studi saya di Inggris selama 4 tahun, itu saya melihat bahwa di Inggris itu tidak ada konstitusi tertulis seperti konstitusi kita di Indonesia. Jadi Inggris atau United Kingdom, bukan Inggris karena United Kingdom itu terdiri dari 4 kerajaan. United Kingdom itu menganut unwritten constitution. Jadi konstitusinya itu tidak tertulis. Tidak sama seperti Amerika atau Indonesia atau negara-negara lain di dunia. Hanya Inggris, hanya United Kingdom satu-satunya negara tanpa konstitusi yang tertulis. Pertanyaannya, kalau tidak ada konstitusi, bagaimana mereka bisa mengatur negaranya? Salah satu cara mereka mengatur negaranya itu adalah dengan konstitusi, dengan undang-undang atau act yang tersebar di dalam sistem pemerintahan mereka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bisa kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih Prof. Siddiq yang sudah menjelaskan tentang bentuk dan kedaulatan. Ya kan, kita sudah bisa melihat perbandingan dengan beberapa negara tentang bentuk dan kedaulatan. Sebelumnya Kiai Maskur Musa tadi sudah menggambarkan apakah masih kita sistem pemerintahan kita, bentuk pemerintahan kita presidensial atau seperti apa. Mungkin sudah begitu banyak pertanyaan sudah masing-masing di kepala dan di pikiran para Zumin dan Zumiat ini. Saya persilakan, Kiai, izin saya buka pertanyaan untuk menambah pendalaman materi malam ini. Izin, Kiai. Silakan. Saya beri kesempatan kepada 3 penanya. Iya, Kang Fadli. Boleh. Silakan. Mungkin ada dari Pak Kasrudin. Ini Pak Ugi Lesmana ini. Silakan Pak Ugi Lesmana. Langsung Pak Ugi. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya, kami hormati kita bersama Dr. Kiai Haji Al-Maskur Musa. Suaranya kurang kenceng nih, Pak Ugi. Para guru besar dan Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih Pak Kiai, Pak Dr. Kiai Haji Al-Maskur Musa atas waktunya dan ilmunya yang disampaikan lebih khusus kepada saya pribadi. Yang menjadi pertanyaan saya yang memang belum terlalu paham tentang sistem pemerintahan. Ini kaitan dengan sistem presidensial atau yang disebut dengan sistem pemerintahan yang bersifat demokrasi.
ada anekdot yang menyatakan bahwa pemerintahan itu termasuk kemungkinannya. Pak Ugi bisa suaranya lebih dini kan? Suaranya dikencengin aja Pak Ugi. Pak Ugi dikencengin suaranya. Makasih Ji. Perihal sistem pemerintahan yang berkaitan dengan presidensial Pak Kiai. Nah ini dulu zaman ketika yang disebut dengan revolusi. Berbeda dengan zaman ketika zaman yang sekarang, zaman demokrasi. Nah ini ada yang bisa kita analisis. Sebenarnya apa yang harus diluruskan ketika zaman demokrasi dengan zaman otonomi gitu kan. Mungkin seperti itu Pak Kiai kaitan dengan sistem pemerintahan presidensial. Terima kasih Pak Kiai. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nangkap apa yang kedengaran, apa yang sampaikan Pak Ugi? Pak. Jelas Pak Gus. Suara saya Gus Fadil. Yang lain dulu udah Pak Kasrudin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya singkat saja Niki, kaitan dengan apa yang sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita yang luar biasa, kaitan dengan bentuk negara kita, ya, ini negara republik yang negara kesatuan republik, tapi dengan sangat banyak partai atau multi partai itu, yang berbeda mungkin dengan negara-negara lain yang hanya terdiri dari 2 partai atau bahkan hanya 3. Dan sempat kita mengalami juga pada masa Orde Baru. Nah, pandangan kedua narasumber kaitan dengan ini mana lebih menguntungkan ketika kita multi partai yang sekarang ini banyak gejolak, atau mungkin hanya beberapa partai seperti zaman Orde Baru dulu. Analisanya mana lebih menguntungkan terhadap partai yang kebanyakan ini. Nah, mungkin itu saja mungkin Pak Fadli. Terima kasih. Pak Kasrudin. Mungkin satu lagi Pak Badri Hasan. Ada, silakan Pak Badri. Boleh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dua narasumber kita ada Buya Maskur Musa dan Prof. Muhammad Siddiq Almia, Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arandiri. Tadi saya teringat Buya Ali Maskur Musa menyampaikan pura-pura demokrasi kedaulatan rakyat yang pura-pura, padahal prakteknya adalah tidak selalu untuk rakyat tadi disampaikan. Mungkin kita sudah tahu bersama fenomena dan praktek-praktek berhukum di negara ini yang terkadang kita melihat bahwa politik sangat determinan terhadap hukum, bukan hukum yang determinan terhadap politik. Sebagai konsep daripada sistem negara hukum kita adalah negara yang membatasi tujuan daripada ada konstitusi itu untuk membatasi kesewenang-wenangan. Maka tadi ini Buya mungkin bisa melihat bagaimana, tapi mungkin pandangan Buya melihat kondisi negara yang seperti ini, bagaimana untuk menetralisirkan kondisi politik yang terlalu kebablasan ini, yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan oligarki katakanlah, dan kepentingan para penguasa, supaya betul-betul kembali kepada konsep negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Saya tidak tahu bagaimana sistem manajemen bangsa harus kita bangun. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kepada Prof. Siddiq, itu ada masalah
konstitusi by law dan satu lagi of law tadi ya. Jadi sebenarnya saya bisa konsep dalam berbangsa dan bernegara ya pada hakikatnya itu adalah sama seperti Buya Ali Maskur Musa mengatakan juga, kalau menurut saya dari sisi praktek, nah dari sisi praktek dalam bernegara itu mungkin tadi di Inggris lebih mengalir ya, lebih melihat kedaulatan yang diinginkan oleh negara bangsa di Inggris itu lebih realistis ketimbang kita hanya banyak rekayasa-rekayasa yang memang itu adalah kepentingan politik padahal bukan esensi dari kedaulatan rakyat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Kiai Ali Maskur Musa untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Saya persilakan. Ya. Terima kasih para sahabat dan para pemikir kenegaraan. Pertama saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih pada Prof. Siddiq ya, yang dengan penuh nalar dan penuh the full meaning ya di dalam hal konstitusi, ada rujukannya, ada teori dan sebagainya. Saya tercerahkan dengan Prof. Siddiq tadi. Ini yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Prof. Siddiq. Nah, komentar saya kepada Prof. Siddiq adalah boleh jadi memang tidak ada satupun pengalaman sejarah satu negara itu tunggal. Ya. Apakah monarki betul juga ada metamorfosanya. Republik juga seperti Indonesia banyak metamorfosanya. Ada variasinya. Begitu juga negara federal. Ini menunjukkan bahwa experience sebuah bangsa, perjalanan hidup bangsa itu menentukan arah dari kemana dasar rujukan konstitusinya itu dirumuskan dan menjadi pegangan. Saya akan menyampaikan saja contohnya, di Indonesia sendiri mengalami proses yang terjadi fluktuasi. Saat tertentu adalah saat pada tahun 45 sampai 49 ya, itu kan kita Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang sementara, Undang-Undang RIS ya. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar, kemudian tahun 99 mengalami proses perubahan. Dan perubahan itu tadi oleh Prof. Siddiq sudah disampaikan ya tadi ya, tentang beberapa pasal. Ini menunjukkan ya sistem politik, sistem bentuk negara itu tidak tunggal. Sesuai dengan pengalaman sebuah negara. Oke. Jadi ini saya sampaikan. Tapi the core of principle-nya itu tetap ada. Res publica kalau kita itu bicara tentang kepentingan umum, presidennya dipilih itu republik. Variasinya bagaimana sistem pemilihan presidennya? Apakah first round, second round? Apakah suaranya itu melalui opov, one person, one vote, one value, ya, atau melalui electoral college? Itu tergantung pada experience dari sebuah daerah, sebuah negara. Oke, jadi saya setuju Prof. Siddiq tadi mengcompare beberapa bentuk satu negara satu dengan negara lain. It's okay dan that's right. Itu adalah benar. Karena itu saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada Mas Oki ya, faktanya kita bertanya ya, mengapa Indonesia itu mengalami proses pernah parlemen ya waktu itu, dan sekarang itu juga faktanya Indonesia sistem pemilunya cenderung menghasilkan yang multi party system. Tadi Mas Kasrudin sudah membahas juga, sehingga pemerintahannya itu tidak serta-merta bisa menjadi fully presidensial system. Oke, ya.
Apalagi ada koalisi segala ya kan di pemerintahan kita kan. Padahal mestinya ciri dari sebuah sistem presidensial itu 3. Yang pertama victim. Victim itu mbok dikerjain oleh parlemen ya presiden tidak boleh diturunkan di tengah jalan. Jadi berbeda apapun antara parlemen dengan presiden, ya nggak usah takut seharusnya presiden. Nah sekarang kan tidak seperti itu, sehingga terjadi koalisi tanda petik, padahal seharusnya tidak. Selain victim, maka seorang presiden itu adalah report to people. Laporannya itu ke people. Karena dia dipilih oleh direct presidential election, dipilih langsung oleh rakyat, sehingga seharusnya bertanggung jawab dari rakyat. Nah, apakah dia akan menjadi baik dipilih atau tidak tergantung rakyat. Nah, hanya di Indonesia victimnya itu adalah 5 tahunan dan Undang-Undang Dasar kita menyebutkan sebanyak-banyaknya 2 periode, gitu kan? Dan ciri ketiga kebijakannya adalah apa yang disampaikan oleh waktu kampanye itu adalah sistem presidensial. Tapi kenyataannya Mas Ogi tadi menyebutkan, begitu juga Mas Kasrudin, adalah kita kuasi presidensial, kuasi parlemen kan? Nah, oke. Kenyataannya mengapa? Ini sekaligus jawab dari Mas Kasrudin. Apakah sistem pemilunya yang menjadikan kita itu seperti ini? Nah, sistem pemilu itu adalah open legal policy. Tergantung dari DPR membuat undang-undangnya apa. Karena DPR lah adalah sebagai policy maker di dalam law making process. Law making process di Indonesia cenderung multipartai. Padahal kalau DPR mau juga bisa the simple multipartai. Like the 3 or 4 partai. Jadi nanti dalam posisi seperti nanti ada ruling partai, opposition partai, atau neutrality partai, partai penyeimbang. Tapi kenyataannya tidak. Nah, untuk menjadikan simple multipartai, artinya 3 atau 4, ya sebetulnya instrumennya ada 3. Instrumen pertama adalah parliamentary threshold-nya aja dinaikkan. Dari 4% katakan menjadi 6%. Itu pasti nanti tinggal 3 atau 4 partai. Atau dinaikin menjadi 8%, itu paling tinggal 3. Tergantung, sehingga nanti ada koalisi. Koalisi di parlemen. Itu instrumen pertama, yaitu mengenai parliamentary threshold-nya. Yang kedua, juga tergantung kepada tidak mudahnya seseorang membuat partai. Sekarang itu membuat partai kan gampang. Asal punya uang, punya konstituen, dimobilisir, membuat pengurus, pasang pelang di ruko-ruko, diperiksa oleh KPU, memang betul jadilah partai dan peserta pemilu. Nah, gitu kan? Oke, itu yang kedua. Jadi membuat partai itu jangan mudah. Dan yang ketiga adalah partai-partai yang tidak mendapatkan parliamentary threshold, dia dikasih waktu next election, pemilu berikutnya tidak boleh serta-merta ikut lagi. Anda konsolidasi dong. 3-4 kali pemilu baru Anda lama-lama orang kapok. Membuat partai dengan 3 syarat itu akan kapok. Nah, itu Mas Kasrudin nanti akan melahirkan the simple market, the simple partai. Kalau sudah betul partai akan menjadi sebuah the truly dari apa? The truly dari sistem presidensial. Oke, ya itu ya. Instrumennya seperti itu. Ya, saya waktu pemilu 2004 saya boleh dikata
banyak pikiran saya masuk di dalam undang-undang pemilu waktu itu, karena saya menjadi salah satu yang mendesainnya. Oke, yang ketiga, kalau multi partai, ya maaf tadi Mas Akhinal Basri tadi ya, namanya siapa? Yang terakhir tadi? Badri. Mas Badri, betul, melahirkan namanya nantinya oligarki. Oligarki itu adalah bersatunya antara penguasa di satu sisi dengan pengusaha di sisi yang lain. Kemudian monopsoni. Akhirnya partai-partai dikuasai oleh pemilik modal. Karena sistem itu. Kalau sudah seperti itu, maka res publica dari dan oleh rakyat terjadi deviasi. Nah, inilah yang seharusnya sistem pemilu, sistem kepartaian, ya, dan juga menyangkut pilkadanya. Ini saya katakan pilkada itu kan jam of conclusion. Undang-undang dasarnya menyebutkan tidak pilkada langsung kok, dipilih secara demokratis kok. Sekarang kok dipilih langsung. Nah, ini jam conclusion. Tidak sesuai dengan semangat yang ada di undang-undang dasar. Nah, seharusnya dalam posisi seperti ini, Bapak Ibu sekalian, nanti akan melahirkan kembali pada res publica yang betul kayak apa, negara kesatuan yang betul kayak apa. Itu harus dijawab di dalam 3. 1, sistem kepartaiannya. 2 adalah sistem pemilunya. 3 menyangkut sistem pemilu, rezim pemilu kadanya itu. Itu dari saya ya. Dari ini saya merangkum dari ketiga Mas Ogi, Mas Kasrudin, dan Mas Basri. Semuanya baik. Di atas segalanya saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Siddiq ya. Jadi begitu bagus mengcompare, menambah mulai dari Piagam Madinah. Mestinya kurang 1, tambah lagi Al-Ahkamus Sultaniyahnya, Al-Mawardi, itu lebih cakep, itu lebih lengkap lagi dari instrumen, syarat, dan sebagainya. Nah, tapi kan waktunya nggak cukup ya, Prof ya. Waktunya nggak cukup. Singkat waktu saya. Oke, jadi saya pikir itu kami dengarkan. Kita mohon kalimat terakhir dari Prof. Siddiq untuk bisa menambah apa yang kita sampaikan. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, pemikir kebangsaan yang hadir di forum yang mulia ini.